Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majelis yang kita adakan menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita di pertemuan yang lalu tentang al-zulm, yakni kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba yang berkaitan dengan al-zalim ala ghairi, zalim kepada orang lain. Nah, pada pertemuan yang lalu kita bahas zalim kepada orang lain itu bisa terjadi melalui tiga pintu. Pintu yang pertama adalah al-zalim bil lisan, zalim dengan lisan. Itu zalimnya manusia kepada manusia yang lain, zalim dengan lisan. Yang kedua adalah al-zalim bil fi'al, bil amal. Itu zalim dengan perbuatan. Dan yang ketiga adalah al-zalim bil qalb, yaitu zalim dengan hati. Itu tiga pintu yang
bisa menyebabkan atau dijadikan jalan menuju perbuatan zalim kepada sesama manusia dengan lisan, dengan perbuatan, dengan hati. Itu dari manusia. Nah, setelah itu kita mengkaji kemarin bersama-sama zalim dengan lisan itu apa saja. Nah, itu disebutkan di kitab Ta'amul Ma'an Nas oleh Syekh Shalih Fauzan. Zalimnya manusia melalui lisan itu bisa dilakukan dengan berapa kemarin? 17 macam. Masya Allah. Jadi lambe tok iki dosanya akeh. Jadi melalui lisan kezaliman itu bisa kita lakukan kepada orang lain. Ada 17 peluang. Ada 17 peluang yang sudah kita jelaskan secara global. Kita jelaskan secara global. Ada 17 potensi orang berbuat zalim dengan lisan. Nah, 17 itu kalau sekarang diulangi lagi berarti kan nambah-nambah. Karena sudah kita catat. Ya, kalau kepingin tahu catatannya, minta tolong sama yang ngaji kemarin ya. Nah, intinya apa intinya? Intinya itu tinggalkan segala macam bentuk perbuatan zalim. Intinya di situ. Ya. Tinggalkan segala macam bentuk kezaliman. Nah, segala macam bentuk tinggalkan. Baik zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, maupun zalim kepada orang lain. Kalau zalim kepada diri sendiri ada berapa kemarin? Nah, ini termasuk zalim. Termasuk zalim, nggak ngerti. Ayo, zalim kepada diri sendiri ada berapa? Berapa Mas Adi? Ada 2 ya. Ada 2. Satu, bentuknya meninggalkan, melakukan yang dilarang. Melakukan yang dilarang. Simbol yang Allah tampilkan, melalui Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Nah, jadi Nabi Adam mengatakan Rabbana dzalamna anfusana. Nabi Adam menyatakan, wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Nah, pertanyaannya, kedoliman apa yang dilakukan oleh Nabi Adam kepada dirinya sendiri itu? Apa? Melakukan yang dilarang. Maka siapapun yang melakukan larangan-larangan Allah, maka dia telah melakukan apa? Kezaliman kepada diri sendiri. Tapi wis ngerti nek dilarang kok dilanggar. Wis ngerti nek oleh kok dilakoni, itu zalim. Gitu. Ini yang pertama, zalim kepada diri sendiri dalam bentuk melakukan yang dilarang. Nomor 2, apa zalim kepada diri sendiri? Yang kedua adalah dengan meninggalkan tugas dan tanggung jawab. Meninggalkan apa? Tugas dan tanggung jawab. Adapun simbol yang ditampilkan oleh Allah, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam itu simbol adanya kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, di mana Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka
ini kuntu minat, apa kata sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Pertanyaannya, kezaliman apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Apa? Meninggalkan tanggung jawab, meninggalkan perintah, meninggalkan tugas dan kewajiban. Jadi siapapun setelahnya yang meninggalkan perintah, meninggalkan tugas, meninggalkan tanggung jawab, berarti dia telah berbuat zalim. Ini pun dia itu zalim kepada diri sendiri. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka intinya tinggalkan segala macam bentuk apa? Kezaliman. Tinggalkan segala macam bentuk kezaliman. Nah, maka di sini supaya seseorang itu betul-betul memperhatikan masalah ini, memperhatikan masalah ini. Nanti di rumah tangga itu banyak kezaliman. Ya, ketika suami meninggalkan tanggung jawab, meninggalkan tugas, meninggalkan kewajiban, tidak memenuhi hak, demikian pula istri, demikian orang tua, demikian anak, ketika melakukan hal-hal yang tadi disimbolkan oleh Allah melalui dua hal. Yang pertama tadi apa? Nah, melanggar yang dilarang. Kemudian yang kedua, meninggalkan yang diperintah. Maka dia telah melakukan suatu kezaliman. Itu buahnya tadi terjadi di kehidupan rumah tangga ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat lebih dekat dampak buruk bahaya yang ditimbulkan oleh kezaliman ini. Dampak buruk dari perbuatan zalim. Yang pertama, bahwa orang-orang yang berbuat zalim akan mendapat laknat dari Allah. Nah, hati-hati makanya. Sekecil apapun kezaliman, tinggalkan. Sekecil apapun kezaliman, tinggalkan. Ya, yang pertama mendapat laknat dari Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah di surah Hud. Di surah Hud. Ya, kita simak surat Hud, surat berapa? 11 ayat 18. Surat Hud ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sana itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu ha'ula. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Ya. Siapakah yang lebih solid daripada orang-orang yang mengatakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Nah, ini ayat ini menjelaskan macam-macam zalimnya hamba kepada Allah. Itu mengadakan apa? Kedustaan terhadap
Allah, mengadakan kedustaan terhadap Allah Ta'ala, berdusta atas nama Allah. Ini dosa besar. Ya, ini dosa besar. Itu yang pertama. Orang-orang zalim akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang-orang yang berbuat zalim akan mendapatkan azab dari Allah. Mendapatkan azab dari Allah. Ini. Baik di dunia maupun akhirat. Disebutkan oleh Allah di surat Hud ayat 102. Suratnya sama. Ayat berapa tadi? 102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Ya. Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih, sangat berat. Ya Allah, ini Allah katakan, dan begitulah azab Tuhanmu apabila Allah mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih, lagi sangat keras. Ini mengisyaratkan adanya siksaan di dunia. Di dunia sudah mendapat siksaan dari Allah Ta'ala. Ini bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Adapun siksa di akhirat disebutkan oleh Allah di surat Saba. Di surat Saba ayat 40. Surat Saba ayat 40, ancaman bagi para pelaku kezaliman. Awas, makanya kudu hati-hati nih, Pak. Surat 34. Ya. Ya, dibuka ayat 40. Silakan dibaca terjemahnya. Dan ingatlah pada hari 42 ya. Maka pada hari ini sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Ini ancaman, kabar, berita yang disampaikan kepada orang-orang yang zalim. Ini yang keberapa tadi? Dua. Dampak yang kedua dari orang zalim mendapatkan azab dari Allah. Yang ketiga, ancaman bagi para pelaku kezaliman. Mereka tidak akan diberi syafaat. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Ya, makanya orang-orang yang zalim akan diharamkan syafaat sekalipun dari Nabi SAW.
Ya. Dalam pemberian syafaat itu ada dua yang harus diperhatikan. Satu atas izin Allah. Siapa yang bisa memberi syafaat? Atas izin Allah. Yang kedua, orang yang disyafaati itu mendapat ridho dari Allah. Ini syaratnya untuk mendapat syafaat. Ya. Satu, yang memberi syafaat mendapat izin. Yang kedua, yang diberi syafaat mendapat keridhaan. Kalau enggak. Makanya jauhi kedoliman. Jauhi kedoliman. Ya, karena Allah marah besar kepada orang dolim. Mau Allah sendiri saja nggak pernah berbuat dolim kepada dirinya sendiri pun Allah haramkan atas dirinya. Allah mengharamkan kedoliman atas diri Allah sendiri. Oleh karena itu kalau Allah mengatakan di hadis qudsi itu, inni haramtu dzulma ala nafsi, kata Allah, aku haramkan kedoliman atas diriku sendiri. Ya, oleh karena itu aku jadikan waja'altuhu muharraman bainakum, aku pun jadikan dolim itu haram atas kalian. Oleh karena itu Allah mengatakan fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolim. Ini hukumnya besar, urusannya besar. Urusannya besar. Ya? Nah ini. Nah, kan disebutkan di surat Ghafir. Kita lihat surat Ghafir. Surat Ghafir. Surat berapa? Surat Ghafir? 40. Surat 40. Surat 40 ayat 18. Ayat 18. Orang-orang yang berbuat zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Ini bahayanya zalim itu. Ini bahayanya. Termasuk Rasulullah tidak akan memberikan syafaat. Karena untuk memberi syafaat itu Nabi harus mendapat izin dari Allah. Siapa yang harus diberi syafaat? Masya Allah, tidak sembarangan Pak. Maka disini hati-hati dari perbuatan zalim, hati-hati. Pun dibuka surat 40 ayat berapa tadi? 18. Wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal khanajiri kadhimin ma lidh-dhalimina min hamim ma lidh-dhalimina min hamim wala syafi'in yuta'. Berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, yaitu hari kiamat, yaitu ketika hati menyesat sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Insyaallah. Ini harus dijauh. Yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat, kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman akan menjadi apa? Kegelapan pada hari kiamat. Artinya apa? Orang-orang yang berbuat zalim itu akan diberikan tempat-tempat yang gelap bagi mereka. Termasuk bakhil itu bagian dari apa? Zalim. Bakhil itu zalim. Ini sing banyak yang nggak tahu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya tetangga bukan? Punya. Ini kalau orang alas, masuk hati tonggo. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya tetangga, dia kesusahan, jenengan diam, maka Anda sudah dipastikan
akan mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Paham ini? Anda punya tetangga, kita punya tetangga, termasuk saya. Tambah nemen gitu. Kenapa? Ustaz itu sering nyuruh orang berbuat baik. Kalau Ustaz tidak berbuat baik, dia dolim. Allah ancam dengan ancaman yang sangat keras. Tapi banyak itu nih Pak, nyuruh orang sedekah, tapi Ustaz tidak gelem. Ini dolim ini. Diancam oleh Allah, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kenapa engkau mengucapkan sesuatu, menyuruh sesuatu yang kamu sendiri tidak kerjakan? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang-orang yang mengucapkan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Jadi kalau kita punya tetangga gak mampu, dia miskin, dia dalam kesusahan, lalu kita diam, maka camkan baik-baik. Itu luar biasa, berat sekali. Kenapa? Di harta panjenengan itu ada darahnya orang-orang miskin itu. Sangat dipahami. Oleh karena itu diancam, digandengkan oleh Allah, bakhil dengan dolim, itu jadi satu. Nanti dilihat hadisnya di dalam disebutkan oleh Nabi SAW. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat. Apa kata Nabi? Ittaqud dulma. Di dalam Sahih Bukhari Muslim. Ittaqud dulma. Jauhi kezaliman. Takutlah kamu terhadap kezaliman. Sebab fa inna dulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Kezaliman merupakan apa? Kegelapan di hari kiamat. Lalu Nabi menyebutkan di lanjutan hadis itu, wattaqus syuhha, jauhi perbuatan bakhil. Jauhi perbuatan. Jadi setelah Allah memerintahkan kita, Nabi menyuruh kita menjauhi dolim, lalu Nabi menyuruh kita untuk berhati-hati dari perbuatan bakhil. Nah, disitulah dihubungkan bakhil termasuk perbuatan apa? Dolim. Kenapa? Karena dengan kebakhilan itu orang sengsara. Ya, karena kebakhilan Anda, orang menjadi sengsara. Nanti kalau sampai orang yang miskin, yang merupakan orang yang kita tahu, ya, dan kita berfoya-foya, kita sibuk dengan kesenangan sendiri, lalu ada orang menderita di situ. Semua kalau seandainya nanti dia itu pinjam rentenir, maka dia kena riba. Tetangga yang cukup ini menanggung dosa rentenirnya. Kalau seandainya dia murtad gara-gara itu, maka tetangga yang cukup ini menanggung dosa murtadnya. Hati-hati dengan kezaliman. Ya, hati-hati dengan. Makanya Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah dia memuliakan siapa? Tetangganya. Makanya dulu itu didatangi. Apalagi kelihatan dah mampu, datangi Pak. Mau coba meneng aja. Lah tanggoku meneng aja. Ya masuk katanya jalur-jalur rumah sampai. Ya sampai sing ngerteni ngono. Kita ini terpelajar tapi kok greget no. Gak mungkin belas gitu. Maka kalau kita berkecukupan lalu tidak ada manfaatnya. Kita miskin kaya itu gak ada manfaatnya. Gak ada bedanya. Panjenengan orang nanti gak ada bedanya. Paham ini? Paham ini? Soki gak ada manfaatnya. Mati gak ada bedanya. Hidup dengan mati gak ada bedanya. Kenapa? Karena hidupnya manfaatin Allah. Hah? Oh,
kalau duwe mripat gak iso delok kuwi lho. Duwe sikil gak iso. Lah saiki duwe sikil gak iso mlaku. Duwe sikil gak duwe sikil. Hah? Lah iya makane. Hati-hati. Makanya orang Arab mengatakan, pepatah Arab mengatakan wujuduhu keadami onoe ka onoe. Hah? Coba jenengan kaya, tetangga sengsara, tidak mendapat manfaat dari kekayaan Anda. Terus ada orang cerita kepada dia, memuji dia, enak Pak sampai duit tonggo suki. Jawabnya apa? Jawabnya apa? Saya jawabnya apa? Pada kalau mantu medit kalau mertuanya, mau medit kalau mertuanya, cuma mertuanya itu hutang-hutang, mantunya nggak mau mencukupi. Terus ada orang bilang, enak mau mantu sampai suki. Jawabnya apa? Mending katuwe ngono. Makanya mati yo lho. Suki kalau manfaatnya mati yo ae. Nek bahasa kasar ngono, Pak. Kenapa? Enggak ada faedahnya apa yang dibanggakan. Dan dosa besar. Dosa besar. Sampai Nabi mengatakan, tidak pantas dikatakan beriman. Tolong didengarkan ini. Tidak layak disebut mukmin apabila ada orang kekenyangan. Dia kenyang sementara tetangganya dia tidak pantas disebut mukmin. Ayo, sing soge-soge, sing cukup-cukup. Nah, ini kok Pak, masjid ini. Ya sampean kali kuti karo dolim. Mulai ke masjid kalau langsung cucu koma. Cucu koma ini miskin. Nek nggawa dompet. Nek nggawa dompet yo mulia dhisik. Nek sampean butuh gak nggawa dompet ya dolim. Wah, tadi. Nah, nek duit-duit akeh lah. Enteng teman kono 5 kilo. Terus akeh kok 5 kilo. Ya minyak 1 kilo. Wis kau iku ae sampeyan. Wis beras kok 5 kilo. Nek gak iso 5 kilo ya 3 kilo. Nek gak kuat 2 kilo. Nek gak iso ya melarat wae Pak sampeyan. Melarat wae. Kenapa? Kekayaan Anda itu menyengsarakan Anda di sisi Allah. Kekayaan Anda itu menyengsarakan Anda di sisi Allah. Anda menderita, begitu Anda masuk kubur sudah dijamin di kubur Anda tidak akan ada keuntungan sama sekali. Dijamin dari situ Anda menghadapi kesulitan yang mengerikan sendirian. Ya, aku gak meden-meden orang kamu. Ya sama pemberani ya silakan. Ya, cobaan. Lakukan. Oke, karena manfaatnya. Padahal ini kalau ada ibu-ibu punya suami, gak kerja 11 Bang. Gak kerja turu, kelibru. Terus ada ibu-ibu janda ngomong ke dia, enakku sama duwe bojo, jawabnya apa? Mending sampean. Gimana? Bojoku di omah kelibru, kalau bodoh kresek iku menungso. Kali bodoh kresek iku kedak ketibak omah. Pun saya ketibaknya ini. Jangan sampai besok pagi. Jangan sampai besok pagi. Malam ini belanja. Kalau selama ini sampai 1 minggu Anda berbuat diem tidak perhatikan, malam ini harus ditebus. Malam ini harus ditebus. Kalau tidak kedoliman, bagaimana Anda besok pagi masih hidup? Ada jaminan? Ada jaminan? Maka takutlah kepada Allah. Di dalam harta itu ada haknya orang. Di dalam harta kita ada haknya orang miskin. Ini banyak yang mengabaikan masalah ini. Bon, kita lanjutkan. Yang keberapa? Kelima. Yang Kelima. kelima. Yang kelima. Ini yang terakhir ya, ini sudah dikeibal. Tanda masuk. Allah. Bon.
Orang yang zalim akan menjadi orang yang bangkrut. Masya Allah. Bangkrut. Dia akan bangkrut. Qala Rasulullah SAW, Nabi bertanya, Atadruna mal muflis? Tahukah kalian, hai para sahabat, siapa orang yang bangkrut di antara kita? Ya, siapa orang yang bangkrut di antara kita? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang, tidak memiliki harta benda yang bisa dijual. Itu orang yang bangkrut. Nggak punya inventaris yang bisa dibanggakan. Lalu Nabi menyebutkan, Nabi bersabda, bukan itu yang dimaksud. Innal muflisa min ummati. Perhatikan, orang yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah. Dia datang pada hari kiamat bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat. Berarti sholatnya bagus. Sholatnya bagus dia. Wasiyamin, dia juga membawa pahala puasa. Berarti puasanya berkualitas. Berarti bagus puasanya. Wazakatin, dia juga membawa pahala zakat. Berarti zakatnya berkualitas. Sampai diberi pahala oleh Allah. Namun, yakti datang pula pada hari kiamat tersebut qad satamahada. Tuh, orang yang pernah dia celah. Orang yang pernah kita celah datang pada hari itu. Ya, wa qadafada, menuduh. Dia juga menuduh. Ya, kemudian wa akala memakan harta seseorang. Itu tadi, Pak. Jadi memakan harta orang itu bisa jadi mencuri, bisa jadi korupsi, bisa jadi apa? Termasuk bakhil tadi. Karena hanya orang tidak diberikan. Nah, termasuk suami bakhil ke istri, termasuk itu. Makanya dulu ada bapak-bapak musim ikan Tuhan itu, Pak. Dijalui belanja dari segitu. Kade duit sambatan kade duit, kau no duit. Muling-muling gak wae Pak Lohan. Regane 2,5 juta. Langsung dibedek di sini tuh. Jadi sing lanang metu katanya nanti ya, golek iwak iki lho, pakan iki. Sama niku bisa bagi duit kau no muling-muling gak wae duit, gawe iwak Lohan regane. Nah, begitu sing lanang medal, sing wedok cukup gelati. Akhirnya iwak Lohane nopo? Dibuat dari digoreng dipecel. Pecel. Akhirnya sing lanang mulai nggawa pakan iwak. Dole iwak lho enggak. Jar sing ketok wajan. Nek wajan. Lho, mbok apa no? Dadi kepingin mecel iwak larang jenenge. Sekawan golek sing lanang. Nah, ini kedoliman. Nah, jadi memakan harta seseorang. Kemudian wasafaka damahada, menumpahkan darah seseorang. Menumpahkan, termasuk melukai orang. Jangan sampai, walaupun dengan luka yang sangat kecil, tak boleh. Makanya termasuk ibu-ibu, nek tukaran nyakari sing itu gak oleh. Sing lanang dicowakan sampai dedel-duel. Ada kemarin itu. Bapak-bapak datang ke rumah, lapor istri ini, ya Allah. Jadi sing KDR ini sing wedok. Jadi salaman kali pulang tangannya biru-biru, jeluaret, jeluaret. Kenapa apa sebenarnya? Sakari bojoku loh. Asalnya ketemu gue di biar ini. Kok iso ketemu kucing ini? Nah ceritanya ya nunggu, karena itu bicarakan cek puas. Jadi nyawa ini biru-biru jantung sing wedok. Mayu nek sing wedok mayu. Bukan ayu, mayu.
Lamun pegawai pesawat itu jadi pramugari. Wantik mah. Tapi ini wis metu ngono sing lanang sampai opname. Jadi kalau sing itu. Soalnya sing gede gede sing lanang upli. Astagfirullah. Mau nggak riwayat kata segini sampai mau cerai sudah. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan baik setelah diperbaiki. Bon, nggak boleh yang melukai orang itu termasuk zalim, nanti berat di sisi Allah itu. Ya, menumpahkan darah orang lain. Wadah bahagia, memukul orang lain. Nah, hati-hati suami istri. Jangan gampang-gampang mukul. Ya, jangan gampang-gampang mukul. Akhirnya apa? Orang-orang yang dizalimi tadi, ya, itu diambil. Orang-orang yang mendolimi diambil kebaikan pahalanya. Pahala puasanya diambil, pahala zakatnya diambil, diberikan kepada orang-orang yang terdolim. Sampai akhirnya pahala ibadahnya habis tanpa sisa. Sementara orang yang terdolimi masih banyak. Akhirnya apa? Dosa-dosa orang yang terdolimi ini diambil, lalu diberikan kepada orang yang mendolimi. Ini dampak buruk dari suatu kezaliman. Semoga Allah selamatkan kita dari perkara tersebut. Ya, ini sebenarnya belum selesai, masih banyak hal-hal yang harus disampaikan. Insya Allah mungkin nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Dampak buruk dari kezaliman. Kurang lebih mohon maaf. Kita cukupkan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.